Assalamualaikum, salam sejahtera, sehat berbudaya. Tabi pun, saya Arum Purbawati, Kepala Satker BPS Kota Metro, memaparkan pembangunan zona integritas tahun 2024 di BPS Kota Metro. Dalam rangka pembangunan zona integritas tahun 2024, BPS Kota Metro telah menyusun rencana aksi melalui kegiatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang terdiri dari 6 pilar, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan sistem pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2024, dari 6 pilar utama tersebut, kemudian dijabarkan dalam 25 subkegiatan dan 92 rencana aksi dengan target pelaksanaan sepanjang tahun 2024. Rapat monitoring pelaksanaan rencana aksi dilakukan secara berkala untuk memastikan rencana aksi terrealisasi sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Melalui lembar kerja evaluasi rencana aksi RB, BPS Kota Metro bisa melihat sejauh mana capaian kinerja setiap bulannya, sehingga memudahkan untuk menyusun strategi jika terjadi kendala. Pada kegiatan rapat monitoring dan evaluasi jelang akhir semester 1 diketahui beberapa rencana aksi yang seharusnya sudah dilaksanakan dijadwal ulang kembali untuk mengatur rencana aksi mana yang bisa segera dilaksanakan dan dikejar pelaksanaannya hingga akhir semester 1. Sehingga pada akhirnya capaian kinerja sampai awal semester 2 ini sudah di atas 50%. Hingga pertengahan tahun 2024, dari 6 pilar yang ada sudah terlaksana sebesar 57,7%. Capaian ini utamanya didukung oleh realisasi dari subkegiatan yang ada pada pilar manajemen perubahan, pilar penataan sistem manajemen SDM, pilar penguatan akuntabilitas yang sudah mencapai lebih dari 60%. Dengan capaian tertinggi pada pilar manajemen perubahan yaitu sebesar 85,79%, diikuti dengan pilar penataan SDM dan pilar penguatan akuntabilitas masing-masing mencapai 72,08% dan 65,56%. Selanjutnya adalah paparan capaian kinerja 6 pilar dimulai dari pilar 1. Pilar 1 terdiri dari 4 subkegiatan yaitu pembentukan tim kerja, penyusunan dokumen rencana kerja, pembentukan agen perubahan serta membangun perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dari 4 subkegiatan tersebut dilakukan dalam 13 rencana aksi. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, pilar 1 sudah terrealisasi sebesar 84,79% dengan 50% subkegiatan sudah selesai dilaksanakan secara tuntas dan 2 capaian kinerja subkegiatan lainnya masing-masing sebesar 72,5% dan 66,6%. Pilar 2 dijabarkan dalam 4 subkegiatan dan 21 rencana aksi. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, capaian kinerja pilar 2 terrealisasi sebesar 35,86% dengan 2 subkegiatan telah terrealisasi lebih dari 50%. Satu subkegiatan lainnya sudah terrealisasi sekitar 30,95% dan satu subkegiatan lainnya baru akan dilaksanakan pada bulan Juli ini sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Pilar 3, yaitu penataan sistem manajemen SDM, dijabarkan ke dalam 6 subkegiatan dan 22 rencana aksi. Hingga pertengahan tahun 2024, capaian kinerja pilar 3 terrealisasi sebesar 72,08%, dengan satu subkegiatan sudah selesai, 4 subkegiatan lainnya telah terrealisasi lebih dari 50% dan satu subkegiatan sisanya terrealisasi sebesar 43,33%. Selanjutnya, pilar 4 yaitu penguatan akuntabilitas, terdiri dari 3 subkegiatan dan 14 rencana aksi.
Subkegiatan keterlibatan pimpinan mencapai kinerja yang cukup tinggi, yaitu 71,67%, karena di BPS Kota Metro, pimpinan dijadikan sebagai role model dan aktif sebagai pimpinan dalam berbagai kegiatan yang ada. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, capaian kinerja pilar 4 sudah terrealisasi sebesar 65,56%, dengan seluruh subkegiatan telah terrealisasi lebih dari 50%. Pilar 5 yaitu penguatan sistem pengawasan terdiri dari 2 subkegiatan dan 10 rencana aksi. 2 subkegiatan tersebut yaitu implementasi pengendalian gratifikasi dan subkegiatan melakukan public campaign sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi. Pada sub yang pertama yaitu implementasi pengendalian gratifikasi, di BPS Kota Metro sudah melakukan pemasangan banner no gratifikasi juga di kantor maupun di media sosial. Selanjutnya, di BPS Kota Metro juga sudah melakukan internalisasi terkait gratifikasi serta melakukan penyusunan pedoman gratifikasi sudah dilaksanakan. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, pilar 5 sudah terrealisasi sebesar 46,88% dengan realisasi untuk masing-masing subkegiatan sebesar 50%, subkegiatan implementasi pengendalian gratifikasi, dan 43,75% subkegiatan campaign pengendalian gratifikasi. Pilar 6 terdiri dari 6 subkegiatan dan 12 rencana aksi. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, pilar 6 sudah terrealisasi sebesar 40,97%. Dengan 1 subkegiatan sudah selesai, 2 subkegiatan lainnya telah terrealisasi lebih dari 50%, 1 subkegiatan berikutnya 29,17% dan 2 subkegiatan sisanya baru akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2024. Subkegiatan penguatan kualitas pelayanan publik diantaranya adalah roadshow pimpinan stakeholder. Pimpinan cukup aktif sehingga capaian kinerja sudah mencapai 100%. Sedangkan subkegiatan yang belum tersentuh adalah subkegiatan pelaksanaan standar pelayanan, masih 0%. Pelaksanaan akan dijadwalkan dilakukan pada awal semester 2 ini. Sesuai arahan Presiden tentang reformasi birokrasi pada 3 aspek utama, menciptakan birokrasi yang menghasilkan, memastikan manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, making deliver, serta mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat. Agar arahan Presiden ini terwujud, diperlukan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, bukan sekedar menjadi agenda rutin tanpa memberikan dampak nyata. Inovasi andalan pada setiap pilar BPS Kota Metro telah diimplementasikan bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola dalam menghadapi berbagai tantangan. Inovasi diterapkan pada setiap pilar BPS Kota Metro merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tujuan tersebut, dengan pendekatan yang lebih terfokus dan memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Mari kita telusuri lebih lanjut inovasi-inovasi unggulan apa saja yang sudah dikembangkan dan diterapkan BPS Kota Metro pada tahun 2024. Yang pertama adalah SIPADI, yaitu Sistem Pengarsipan Digital, di mana metode ini untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses dokumen dan informasi dalam format digital. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam mengelola informasi. Menjadi solusi permintaan pemenuhan bukti dukung Permindok, evaluasi sakit dan JTI supaya lebih efisien dan tidak bergantung pada pengelola dokumen. SIPADI terdapat 5 menu yang mengelola berbagai dokumen, mulai dari dokumentasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, penomoran, dan dokumentasi lainnya. Pada menu keuangan, dokumen yang disimpan berupa dokumen keuangan seperti laporan SPI, dokumen kontrak,
sejarah revisi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian menu kepegawaian, ini di sini menyimpan data kepegawaian yaitu rekap absensi, rekap laporan pekerjaan, rekap penilaian pegawai sebulanan, SK pegawai yang dikeluarkan, kemudian mutasi, uji kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan, serta dokumen hukuman disiplin dan BPAP jika ada. Selanjutnya adalah menu surat keluar masuk. Di sini untuk mendokumentasikan semua surat yang masuk dan semua surat yang keluar sehingga memudahkan pelacakan dan pencarian dokumen supaya bisa lebih cepat dan bisa mengurangi resiko kehilangan dokumen karena sudah tersimpan secara digital. Kemudian, menu penomoran surat pada Sipadi ini mengotomisasi proses penomoran surat, memastikan setiap surat memiliki nomor unik yang memudahkan pengelolaan dan pencarian sehingga tidak terjadi tumpang tindih penomoran. Menu dokumentasi, menu ini menyimpan dokumentasi kegiatan serta notulen rapat dan kegiatan yang dilakukan. Dengan Sipadi, BPS Kota Metro lebih efektif, efisien diharapkan bisa meningkatkan kinerja di BPS Kota Metro. Selanjutnya adalah inovasi Mandat Komet, yaitu manajemen data Kota Metro. Mandat Komet merupakan inovasi yang dilatar belakangi adanya kesulitan dalam mengelola mitra serta mengontrol administrasi besaran honor maksimal setiap bulan yang diterima oleh mitra. Adanya kecenderungan subject matter untuk memberikan pekerjaan kepada mitra andalan pada setiap kegiatan dan kurangnya kepercayaan terhadap mitra baru sehingga tidak ada regenerasi petugas serta adanya aturan terhadap batasan maksimum honor yang diterima oleh petugas lapangan yang tertuang pada kontrak petugas per bulan merupakan alasan untuk BPS Kota Metro membuat inovasi untuk pengelolaan data secara efisien. Inovasi Mandat Komet atau manajemen data Kota Metro merupakan aplikasi yang dibuat berdasarkan sumber data pada aplikasi manajemen mitra bps.go.id, di mana semua data nama mitra pendataan dan data pengolahan diambil dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, data mitra diberikan kode, begitu juga dengan subject matter diberikan pengkodean. Pada pelaksanaannya, setiap ending 1 bulan, setiap subject matter wajib menginput mitra mana saja yang akan melakukan pekerjaan di bulan berikutnya, serta menginput besaran honor yang harus diterima. Secara terintegrasi, nanti tim administrasi hanya mengcopy yang sudah diinput oleh masing-masing subject matter dan hanya mengcopy rumus yang ada pada sheet yang berbeda, sehingga nantinya akan bisa terkontrol besaran honor yang diterima oleh mitra meskipun dipakai oleh berbagai subject matter. Dari Mandat Komet juga bisa dilihat mitra mana yang sudah mendapat pekerjaan dan mitra mana yang belum mendapat pekerjaan. Sehingga bisa untuk dilakukan evaluasi dalam pemerataan pekerjaan pada mitra. Kedepan, Mandat Komet juga menjadi alat untuk penilaian kinerja mitra setiap bulannya, yang nantinya menjadi sumber data pada entry penilaian manajemen mitra.bps.go.id. Mandat Komet sudah diimplementasikan per Januari 2024 untuk kegiatan administrasi dan saat ini terus dikembangkan untuk perbaikan kinerja BPS Kota Metro. Selasih, yaitu Selasa Asik dan Harmoni, merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai BPS Kota Metro untuk saling berbagi pengetahuan yang dimiliki untuk pegawai lainnya. Dengan adanya Selasih, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai BPS Kota Metro. Selasih ini dilakukan minimal sebulan sekali dengan materi menyesuaikan kebutuhan pegawai BPS Kota Metro. Selasih sebagai implementasi pilar penataan sistem manajemen SDM. Beberapa tema selasih yang telah dilakukan di BPS Kota Metro selama tahun 2024 adalah
Sharing knowledge dengan tema core value ASN berakhlak dilakukan oleh agen perubahan. Kemudian implementasi manajemen data mitra mandat Komet ini oleh salah satu pegawai yang menyusun inovasi tersebut. Kemudian internalisasi quality gates ini oleh admin penanggung jawab quality gates di BPS Kota Metro. Selanjutnya internalisasi Permenpan nomor 3 tahun 2023 dilakukan oleh Ketua RB dan peraturan cuti dan gratifikasi dilakukan oleh tim kepegawaian. Maestro, ini merupakan inovasi baru yang baru saja muncul di BPS Kota Metro, tapi sudah kita terapkan di bulan ini. Monitoring dan evaluasi program kerja diperlukan untuk mendukung penguatan akuntabilitas kerja. Monitoring kegiatan yang digunakan oleh BPS seringkali tidak terintegrasi antar bidang dan belum mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, BPS Kota Metro menciptakan suatu inovasi berupa aplikasi monitoring, evaluasi, dan strategi BPS Kota Metro yang disebut dengan Maestro. Maestro dibuat dengan tujuan untuk melakukan monef seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPS Kota Metro setiap bulan, serta menyusun strategi penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan. Inovasi ini muncul pada rapat evaluasi akhir Juni tahun 2024 sehingga baru diuji cobakan pada bulan Juli 2024 ini. Maestro memiliki fitur untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan pada setiap tim kerja BPS Kota Metro pada setiap bulan yang disertai dengan target dan realisasi kegiatan. Kolom yang berwarna kuning menunjukkan target kegiatan dan kolom berwarna hijau menunjukkan realisasi. Pimpinan dapat melakukan monitoring progres kegiatan melalui persentase realisasi kegiatan. Pimpinan juga dapat melakukan evaluasi dan menentukan strategi terhadap penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah inovasi Pedro. Pedro ini muncul pada tahun 2022 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Untuk peningkatan pelayanan, BPS Kota Metro memiliki Pedro, yaitu pelayanan data Kota Metro. Pada unit pelayanan PST di BPS Kota Metro pada tahun 2022, namun Pedro versi pertama masih mengandalkan balasan secara manual dari admin Pedro untuk melayani pengguna layanan. Oleh karena itu, BPS Kota Metro terus mengembangkan hingga hadirlah Pedro versi 2 dengan fitur yang jauh lebih unggul dibanding versi sebelumnya. Pedro versi 2 ini merupakan Pedro versi pertama yang telah terintegrasi dengan chatbot, memungkinkan pengguna layanan untuk mendapat pelayanan secara real-time. Beberapa kemudahan yang diberikan oleh Pedro 2 antara lain yang pertama, layanan data secara real-time, penyederhanaan menu website BPS Kota Metro yang lebih user-friendly, 9 menu interaktif yang dapat diakses oleh semua kalangan dengan mudah. Pedro 2 ini memiliki 9 menu yang bisa diakses ya oleh semua pengguna layanan. Dapat dilihat pada paparan 9 menu interaktif yang ada di Pedro 2 adalah sebagai berikut. Layanan data merupakan menu bantu untuk pencarian data pada website BPS Kota Metro secara real-time. Yang kedua, publikasi yang dimana menu ini digunakan untuk mencari publikasi yang ada di website BPS Kota Metro. Ketiga, berita resmi statistik yang digunakan untuk mengakses berita resmi statistik pada website BPS Kota Metro. 4. Kecamatan dalam angka yaitu menu yang digunakan untuk mengakses publikasi KCDA yang ada di website BPS Kota Metro. 5. Apabila pengguna layanan kesulitan dalam menemukan data yang dicari, dapat dibantu dengan menu konsultasi data. 6. Temukan kami merupakan menu untuk mengetahui lebih banyak tentang BPS Kota Metro. 7. Galeri infografis merupakan menu yang langsung menuju ke laman galeri infografis pada website BPS Kota Metro. 8. Untuk layanan non-pelayanan data di BPS Kota Metro terdapat menu Q&A BPS Kota Metro. Dan yang terakhir adalah menu pengaduan yang dapat digunakan untuk pengaduan penggunaan layanan terkait pelayanan BPS Kota Metro. Pedro 2 merupakan inovasi dan komitmen dari BPS Kota Metro untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada semua pengguna layanan kami.
Sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019, BPS berperan sebagai pembina data yang mempunyai tugas yang pertama memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data, kedua melakukan pembinaan dan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasar inilah BPS Kota Metro melakukan kolaborasi dengan stakeholder. Beberapa kolaborasi dengan KLDI di lingkup Kota Metro yaitu yang pertama FGD Metro dalam angka 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Februari 2024. Tujuan dari acara ini adalah mengkonfirmasi data yang akan dipublikasikan di Metro dalam angka 2024 diharapkan bisa mengawal data lebih berkualitas untuk penyusunan publikasi Metro dalam angka. Pada kegiatan FGD ini juga diberikan penghargaan bagi responden yang respon tercepat juga mempunyai kualitas data yang baik. Kemudian yang kedua adalah workshop metadata dan rekomendasi statistik romantik yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024, di mana BPS menjadi narasumber yang menjelaskan tata cara pengaduan metadata dan romantik kepada 42 OPD Kota Metro yang difasilitasi oleh Kominfo Kota Metro. Selanjutnya adalah kegiatan asistensi data OPD. Ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret sampai 1 April 2024. BPS menjadi narasumber yang menjelaskan keterkaitan antara penyusunan list data SDI dan romantik BPS untuk 42 OPD Kota Metro. Kegiatan ini difasilitasi oleh Forum SDI dengan menggunakan Aula Bapeda Kota Metro. Selanjutnya adalah pada kegiatan pembinaan statistik sektoral, yaitu kepada tim penilai internal EPSS, sudah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2024. Dilakukan pembinaan untuk 2 OPD sampel dan 3 OPD persiapan untuk sampel tahun berikutnya. Kegiatan pembinaan ini dilakukan di Aula BPS juga bergilir tempat di OPD yang menjadi sampel dan juga difasilitasi oleh Kominfo. 5. Diskusi aktif dengan Forum SDI Kota Metro, di mana Sekretariat SDI, Wali Data, dan Wali Data Pendukung ini secara aktif mengajak BPS untuk membahas pelaksanaan percepatan SDI di Kota Metro sejak awal tahun, yaitu mulai akhir Februari hingga saat ini. Mereka juga menyediakan Aula Bapeda sebagai aula untuk kegiatan Forum SDI. Selanjutnya, untuk memudahkan komunikasi Forum SDI, sudah dibentuk WAK Forum SDI Kota Metro. Ini dengan anggota peserta yaitu Kasubag Perencanaan dan Sekretaris OPD seluruh Kota Metro. Di sini menjadi wadah tak terbatas untuk saling bertanya. Di situ ada BPS, ada Wali Data dan Wali Data Pendukung sebagai Forum SDI yang mewadahi. Kemudian 6. Mengikuti rapat TPID. Ini merupakan kegiatan rutinitas BPS untuk bersama-sama dengan tim TPID mengikuti rapat secara mingguan dan secara terus-menerus yang dilanjutkan dengan perumusan langkah-langkah bagaimana untuk mengendalikan inflasi di Kota Metro. Kemudian berikutnya adalah Ubinan bersama OPD, jadi kegiatan Ubinan bersama ini juga dilaksanakan secara berkala antara BPS dengan Dinas Pertanian, Dinas Pertanian Kota Metro, di mana kegiatan ini dilaksanakan sesuai SOP untuk mengawal apakah kegiatan Ubinan sudah dilaksanakan sesuai SOP dan pastinya untuk menjaga kualitas data khususnya data produksi padi Kota Metro.
Demikian tadi berbagai macam inovasi juga kolaborasi yang sudah dilaksanakan pada pembangunan zona integritas Kota Metro sampai dengan semester 1 tahun 2024. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.